Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi vektor untuk tes CPNS. Ada sebuah soal, diketahui koordinat titik K dengan 2, ini 1 dan 3, dan titik L itu 1, 2, 1. Vektor satuan berikut yang searah dengan vektor KL adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, berarti kita harus mencari nilai vektor KL terlebih dahulu, di mana vektor KL itu vektor L dikurangi vektor K. Nah, tadi kan sudah diketahui vektor L adalah 1, 2, 1. Kemudian vektor K itu 2, min 1, dan 3. Nah, caranya adalah kita kurangi bagian atas dengan yang atas. 1 dikurangi 2 itu adalah negatif 1. 2 dikurangi negatif 1 adalah 3. 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Jadi, nilai faktor KL sudah diketahui. Kemudian kita akan menentukan satuan vektor yang searah dengan faktor KL, di mana faktor KL sama dengan faktor KL dibagi panjang KL. Tadi sudah diketahui faktor KL-nya adalah negatif 1, 3, negatif 2. Kemudian kita akan menentukan panjang KL-nya, yaitu dengan akar dari negatif 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Kemudian negatif 1, 3, negatif 2 per akar dari 14. Nah, akar 14 ini diperoleh dari penjumlahan negatif 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Akan menghasilkan akar 14. Kemudian kita menentukan vektor satuan searah dengan KL, yaitu 1 per 14, akar 14 dikali negatif 1, 3, dan negatif 2. Akan diketahui negatif 1 per akar 14 I ditambah 3 per akar 14J negatif 2 per akar 14K. Dari mana? Dari sini. Tadi kan 1 per akar 14 dikali negatif 1. Kemudian akan menghasilkan negatif 1 per akar 14I. Kemudian yang kedua, 1 per 14 akar 14 dikali 3 akan menghasilkan 3 per akar 14J. Kemudian yang terakhir, 1 per akar 14 dikali negatif 2 akan menghasilkan 2 per akar 14K. Jadi vektor yang searah dengan KL adalah negatif 1 per akar 14I ditambah 3 per akar 14J dikurangi 2 per akar 14K. Ini saya Nida Arifah, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang tadi dijelaskan oleh Mas Tommy. Untuk soal selanjutnya yaitu diketahui sebuah titik A dengan titik 6, negatif 2, negatif 6, B 3, 4, 6, dan C X, Y 2. Nilai X dan Y yang memenuhi supaya titik A, B, dan C kolinier adalah. Dalam soal di sini yang menjadi kunci utama yaitu kata kolinier. Kolinier itu merupakan segaris, ada 3 titik. Misalkan di sini ada sebuah titik A, B, dan C yang segaris atau kolinier. Dengan syarat pertama, kita harus membuktikan vektor posisi AB vektor sama dengan vektor posisi AC vektor. Untuk mencari vektor posisi AB vektor, berarti sama dengan kita kurangkan terlebih dahulu titik B dengan titik A. Di sini sudah tertulis bahwa titik B adalah 3, 4, dan 6. Kemudian titik A 6, negatif 2, dan negatif 6. Kita asumsikan bahwa 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Kemudian 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dikurangi negatif 6 sama dengan 12. Nah, itu sudah ketemu vektor posisi AB vektor. Kemudian selanjutnya kita akan mencari vektor posisi AC vektor. Sama, dari pangkal ke ujung kita kurangkan titik C dengan titik A, yang mana titik C adalah X, Y 2, kemudian titik A 6, negatif 2, dan juga negatif 6.
Kita kurangkan terlebih dahulu, X dikurangi 6 masih tetap sama, X dikurangi 6. Kemudian Y dikurangi negatif 2 menjadi Y ditambah 2. Kemudian 2 dikurangi negatif 6 menjadi 8. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan karena titik A, B, dan C kolinier atau segaris, maka vektor posisi AC vektor itu sama dengan M vektor posisi AB vektor, yang mana M ini merupakan bilangan sembarang skala. Untuk membuktikan ketiga kolinier atau tidak, kita lakukan persamaan terlebih dahulu. Ada vektor posisi AC vektor sama dengan M vektor posisi AB vektor, yang mana sudah diketahui. Di sini kita masukkan bilangan sembarang vektornya, bilangan sembarang skalanya, kemudian kita asumsikan yang mana ketemu menjadi negatif 3M, 6M, dan juga 12M. Kemudian kita langsung kurangkan di mana terdapat 12M. 12M itu sama dengan 8. Kemudian M 12 yang pindah ke sini menjadi 8 per 12, sehingga ketemu disederhanakan menjadi M sama dengan 2/3. Kemudian untuk mencari nilai X dan Y-nya, kita masukkan nilai M-nya terlebih dahulu. X dikurangi 6 sama dengan negatif 3M. X dikurangi 6 sama dengan 3. Kita ganti M-nya dengan yang sudah kita cari menjadi 2/3. Ketemu menjadi X dikurangi 6 sama dengan negatif 2, sehingga X ketemu menjadi 4. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya juga dengan cara yang sama. Y ditambah 2 sama dengan 6M. Y ditambah 2 sama dengan 6, M-nya 2/3, ketemu Y ditambah 2 sama dengan 4, kemudian hasil akhirnya Y menjadi sama dengan 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari X dan Y adalah 4 dan juga 2. Ada soal teman-teman, diketahui titik A 321, B 431, dan C 3,3,1. Nah, jika vektor U dan vektor V mewakili vektor AB dan AC, maka besar sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V adalah, nah, pertama kita ketahui dari soal bahwa vektor U itu mewakili vektor AB, ya. Berarti kita harus mencari vektor AB. Vektor AB sama dengan 431 dikurangi 321, karena ini titik B dan ini titik A, ketemu atau dikalkulasikan hasilnya adalah matriks 1 1 0, dan kita juga mencari vektor AC, ya. Vektor AC di mana ini koordinat C dan ini koordinat A. Kita mencari, kalkulasikan, ketemu matriks 0 1 0 atau vektor 0 1 0. Ini adalah vektor AC dan ini adalah vektor AB. Dan kemudian setelah kita ketahui bahwa ada vektor AB dan vektor AC, kita menentukan besar sudut yang dibentuk oleh dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V, ya. Rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor U dikali vektor V per panjang vektor U dan dikali panjang vektor V. Nah, untuk vektor U dikali vektor V, kita ketahui vektor U itu adalah AB dan vektor V adalah AC. 1 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 0 kali 0 sama dengan 0 per panjang vektor U. Kita cari akar pangkat 1 kuadrat vektor U 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, dikalikan vektor V, panjang vektor V, akar pangkat 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Nah, hasilnya kita kalkulasikan, hasilnya adalah soal. Diketahui dua vektor posisi seperti berikut. Ada vektor S dan ada vektor T, di mana vektor S itu anggotanya X dan min 1. Kemudian untuk vektor T itu anggotanya 3 min 4. Jika panjang vektor ST itu sama dengan 10, nilai dari 2X adalah, nah, penyelesaiannya adalah kita terlebih dahulu mencari panjang mencari vektor dulu, vektor S, ST. Dengan rumusnya adalah vektor T dikurangi vektor S, di mana vektor T itu 3 negatif 4 dikurangi vektor S-nya itu X dikurangi 1. Nah, jadi 3 dikurangi X adalah 3 min X, min 4 dikurangi min 1 adalah min 4 ditambah 1 atau min 3. Jadi hasilnya adalah
faktor S adalah 3 negatif X, kemudian ada negatif 3. Kemudian kita akan mencari panjang faktor ST dengan akar 3 dikurangi X kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jadi kan tadi nilai faktor ST-nya sudah diketahui yaitu 10. Jadi sini akar 10 sama dengan akar 3 dikurangi X kuadrat ditambah 9. Kemudian kedua ruasnya ini kita kalikan dengan kuadrat, yaitu akan menghasilkan 10 sama dengan ini juga dikalikan kuadrat, yaitu 3 min X kuadrat ditambah 9. Kemudian 9-nya pindah ruas menjadi 10 dikurangi 9 sama dengan 3 dikurangi X kuadrat. Kemudian hasilnya adalah 1 sama dengan 3 dikurangi X kuadrat, di mana 3 min X sama dengan plus minus 1. Untuk satunya bernilai negatif, 3 min X sama dengan min 1. Min X sama dengan min 1, 3-nya pindah ruas menjadi min 3. Min X sama dengan min 4, X sama dengan 4. Kemudian satunya yang positif, 3 min X sama dengan 1. Min X sama dengan 1 min 3. Min X sama dengan min 2. X sama dengan 2. Jadi nilai X-nya sudah diketahui, kita tinggal menentukan nilai dari 2X. 2X-nya itu bernilai 4 atau 2X sama dengan 8. Jadi nilai dari 2X-nya itu adalah 2X sama dengan 4 atau 2X sama dengan 8. Cos theta sama dengan 1 per akar 2. Kita rasionalkan ya. Rasionalkan hasilnya adalah cos theta sama dengan setengah akar 2. Nah, untuk mencari theta, theta dengan cos setengah akar 2, jadi untuk derajatnya adalah 45 derajat. Gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya ya, ada soal mengenai vektor U, yaitu 3 min 1 1 dan vektor V 2 4 2 jika proyeksi skala ortogonal vektor U pada arah vektor V sama dengan setengah panjang vektor V, maka nilai P sama dengan, nah, untuk penyelesaian kita ketahui dulu untuk rumus proyeksi skala ortogonal pada vektor U dan vektor V itu vektor U dikali vektor V per panjang dari vektor V itu sama dengan setengah panjang vektor V, jadi setengah dari panjang vektor V. Lalu kita kalkulasikan vektor U dikali vektor V 3 dikali 2, 3 kali 2, dan min 1 kali V ditambah 1 dikali 2, terus per panjang vektor V itu akan pangkat dari 2 kuadrat ditambah P kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan setengah V atau setengah dari panjang vektor V, yaitu panjang vektor V sama dengan 2 kuadrat tambah P kuadrat tambah 2 kuadrat. Lalu kita hasilnya adalah 8 min P per akar 8 min P kuadrat sama dengan setengah dari akar 8 plus P kuadrat. Kita pindah luaskan, berarti akar 8 min P kuadrat diubah menjadi ke sini dikali akar 8 min P kuadrat. Hasilnya adalah 8 min P sama dengan setengah kali 8 plus P kuadrat. Lalu 8 min P sama dengan 4 dari setengah dikali 8 ditambah setengah dikali P kuadrat sama dengan setengah P kuadrat. Lalu hasilnya setengah P kuadrat ditambah P min 4 sama dengan 0. Kita pindah luaskan ke kiri semuanya, ke kanan semuanya maksudnya. Berarti setengah P kuadrat ditambah P min 4 sama dengan 0, P kuadrat ditambah 2P min 8 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan, ketemu P plus 4 dikali P
P-2 sama dengan 0. Jadi untuk nilai P sama dengan P sama dengan -4 dan P sama dengan 2.